Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Akil Hinitama, nomor absen 29 dari kelas 11 IPS 2. Di dalam video ini akan ada presentasi saya dan teman-teman kelompok saya. Di sini saya akan membacakan mengenai sifat kependudukan Jepang di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah kependudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran, termasuk semi-militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintah militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah. 3 wilayah tersebut akan dibacakan oleh partner saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya sebelumnya, tapi pertama-tama perkenalkan, nama saya Farfada Nur Aziza dari nomor absen 7. Nah, yang selanjutnya itu pemerintah militer Angkatan Darat. Itu kan tentara ya, ke-25 atau Tomi Sudan untuk Sumatera. Nah, pusatnya di Bukit Tinggi. Pemerintahan militer Angkatan Darat yaitu Tentara ke-16 Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura. Lalu pusatnya di Jakarta. Lalu kekuatan pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut yang dikuasai oleh Daini Nankenkanta. Nah, pemerintah militer Angkatan Laut. Nah, yang selanjutnya itu ada pemerintah Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya ada di Makassar. Kenalkan, nama saya Jason Rahel dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 13. Jepang menguasai Indonesia dimulai sejak tahun 1942 hingga 1945. Pada saat itu, juga Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua di front timur melawan Amerika Serikat. Dalam usaha memenangkan perang, Jepang berusaha mendapatkan simpati rakyat agar mau mendukung Jepang dalam perang tersebut. Usaha yang dilakukan Jepang untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia diantaranya ialah menganggap Indonesia sebagai saudara tua dan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan mendapati janji kemerdekaan, Jepang membuat kebijakan-kebijakan diantaranya: pertama, mengizinkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih. Kedua, membentuk BPUPKI. Dan ketiga, membentuk PPKI. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang pun pecah. Saat itu perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu melalui perjuangan dan berbentuk organisasi, gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. Tanggapan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang awalnya disambut baik, hingga akhirnya rakyat Indonesia mengadakan perlawanan baik bawah tanah, pertempuran, dan melalui organisasi yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang.